Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Desnawati. Saya adalah salah satu dosen program studi Teknik Kimia Universitas PGRI Madiun. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran yang berbentuk audio visual. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan mata kuliah yang saya ampu menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Kimia adalah Kimia Analisis dengan kode TKM 2009 yang ditempuh pada semester genap, tepatnya pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang di dalamnya terdapat teori dan praktikum. Kimia analisis penting untuk dipelajari oleh mahasiswa program studi Teknik Kimia karena dapat memberikan pemahaman dasar-dasar analisis berupa analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis kimia secara konvensional seperti gravimetri dan volumetri, dan analisis modern dengan menggunakan instrumentasi seperti spektrofotometri, UV vis, IR, dan AAS. Analisis kuantitatif konvensional masih sangat perlu untuk dipelajari, meskipun sekarang ini penggunaan instrumentasi modern banyak dilakukan dalam analisis kimia. Hal ini disebabkan analisis kuantitatif konvensional itu merupakan dasar dari analisis kimia instrumen, serta sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan problem solving dan keterampilan dasar laboratorium mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan prinsip dasar analisis kimia berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar analisis kimia secara instrumentasi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini itu terdiri dari reaksi kimia, kesetimbangan kimia, analisis volumetri, analisis gravimetri, analisis kromatografi, potensiometri, konduktometri, dan analisis spektrofotometri. Sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini bisa berupa buku referensi, di antaranya dengan judul Modern Analytical Chemistry karangan David Harvey, kemudian ada Dean's Analytical Chemistry Handbook karangan Pradwat Patnaik, kemudian ada buku Kimia Analitik Instrumen karangan Dr. Sumar Hindayana, dan juga buku referensi lain yang relevan dengan kimia analisis. Selain adanya buku, kemudian saya juga menyiapkan ada lembaran kerja mahasiswa, buku petunjuk praktikum, kemudian ada link website dan link video pada YouTube yang isinya materi yang relevan dengan kimia analisis. Dan semuanya itu dapat diakses oleh mahasiswa pada media LMS Unigma, yaitu ELMA. Pada ELMA ini, mahasiswa dapat mengakses barang ajar yang telah disediakan. Mahasiswa juga dapat melakukan diskusi kapan saja jika setelah pembelajaran di kelas itu masih memiliki pertanyaan. Kemudian mahasiswa juga dapat mengumpulkan file tugas yang diberikan oleh dosen pada media ELMA. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini berupa paparan materi oleh dosen, tanya jawab, diskusi, presentasi mahasiswa, dan praktikum. Untuk model pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah case-based learning dan juga problem solving. Untuk model case-based learning, kegiatan pembelajaran itu diawali dengan paparan materi yang sesuai dengan RPS mata kuliah. Selama memberikan paparan materi, dosen juga memberikan contoh soal dan menawarkan kepada mahasiswa untuk mengerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, dosen memberikan kasus soal dan mahasiswa diharapkan dapat mendiskusikan kasus tersebut dalam kelompok, menjawab pertanyaan, dan mempresentasikan hasil jawaban di depan kelas. Pada tahap ini, mahasiswa berperan aktif dalam berdiskusi untuk mengungkapkan ide-ide sesuai dengan referensi yang sudah mereka pelajari. Sedangkan peran dosen adalah membimbing mahasiswa dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong pemikiran lebih. Selain pembelajaran teori di kelas, mahasiswa juga melakukan praktikum di laboratorium. Praktikum adalah salah satu kegiatan akademik untuk mengembangkan kompetensi psikomotorik atau keterampilan, kognitif atau pengetahuan, dan afektif sikap dalam menggunakan peralatan laboratorium. Pelaksanaan praktikum meliputi tes awal, percobaan, pembuatan laporan, dan penilaian.
Praktikum yang dilaksanakan pada mata kuliah ini meliputi gravimetri, volumetri, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan spektrofotometri UV vis. Strategi problem solving biasa saya gunakan pada ujian akhir praktikum. Strategi problem solving diperlukan dalam mempelajari kimia analisis untuk membiasakan mahasiswa melakukan penyelesaian masalah. Hal ini disebabkan kimia analisis itu syarat dengan masalah terkait dengan penentuan jenis dan kuantitas analit dalam sampel. Permasalahan dalam kimia analisis sangat memerlukan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah, menentukan jenis reaksi dan reaksi yang tepat, merancang prosedur analisis, mampu mengatasi apabila ada alat dan bahan yang diperlukan itu tidak tersedia, dan menentukan cara penyelesaian. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kimia analisis ini didasarkan pada nilai tugas dengan bobot 20%, nilai karakter dengan bobot 20%, nilai ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan satu semester itu terbagi menjadi dua, ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu itu mengerjakan soal latihan, mengkaji data eksperimen dari suatu artikel ilmiah, kemudian membuat slide, dan mahasiswa mempresentasikan hasil kajian di depan kelas. Kemudian untuk tugas kelompok yaitu membuat laporan praktikum dan mahasiswa mempresentasikan di depan kelas. Penilaian karakter itu merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mahasiswa agar mahasiswa itu terbiasa untuk bersikap dan berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri seorang yang intelektual. Untuk karakter yang biasa saya nilai itu seperti disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ujian akhir semester itu terdiri dari ujian teori dan ujian praktikum. Instrumen penilaian itu berupa lembar soal tes UTS dan soal UAS, kemudian lembar penugasan, lembar soal tes awal praktikum, lembar ujian praktikum, dan rubrik penilaian. Nah, sebagai penjelas untuk alur pembelajaran yang sudah saya kemukakan tadi, berikut adalah tampilan audiovisual proses pembelajaran mata kuliah kimia analisis pada materi pengantar spektroskopi dan spektrofotometri UV vis di dalam kelas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi di mata kuliah kimia analisis. Hari ini kita akan mempelajari pada materi yang baru. Ya, kalau yang kemarin kita ini sudah mempelajari mengenai analisis kimia secara konvensional, ya. Kemarin sudah ada gravimetri, kemudian ada volumetri, ya, titrasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada metode analisis kimia secara modern dengan menggunakan instrumentasi. Nah, ini yang di layar sudah terlihat itu ada spektroskopi, ya. Mungkin ada yang pernah tahu apa itu spektroskopi? Mungkin di zaman dahulu di SMK-nya atau di SMA-nya sudah ada yang megang apa itu alatnya dari metode spektroskopi? Belum ada. Ya, nanti kita akan segera bermain dengan metode ini, ya, spektroskopi. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar metode analisis spektrofotometri. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagian alat instrumentasi spektrofotometer dan fungsinya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar spektrofotometri UV vis, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi spektrofotometri UV vis. Nah, mungkin dari tadi saya sebutkan ada spektroskopi, kemudian di situ ada juga namanya spektrofotometri, kemudian ada spektrofotometer. Nah, itu kalian harus memecahkan dari ketiga itu perbedaannya di mana, ya. Kalau spektroskopi dia adalah ilmunya, ya, ilmunya. Kemudian kalau spektrofotometri itu adalah metodenya. Kemudian kalau spektrofotometer itu adalah alat yang digunakan pada metode tersebut. Nah, sebelum kita nanti mempelajari mengenai spektroskopi, nah ini ada pengantarnya dulu. Kita harus tahu apa itu sinar elektromagnetik, ya. Kalau ini mungkin
zaman SMP-nya udah pernah dengar lah ya. Zaman SMA-nya mungkin di fisika ya. Di fisika ada tentang sinar elektromagnetik. Apa sih sinar elektromagnetik? Tentu biasanya ya kayak yang kalian ini sinar matahari itu juga salah satu ada sinar elektromagnetiknya. Ya, di sini sinar elektromagnetik adalah suatu bentuk energi yang merambat dalam ruang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, jika dilihat di situ di spektrumnya ya ada X-ray ya, gamma. Ini dia sinar gamma. Sinar gamma, kemudian ke kanan itu ada sinar X, kemudian di sebelah kanannya lagi ada UV ya, ultraviolet. Kemudian ada infrared, inframerah, kemudian ada gelombang mikro, kemudian ada gelombang radio, juga ada gelombang radio panjang. Ya, terlihat dari situ juga ada informasi yang bagian atas itu frekuensinya semakin ke kiri dia semakin besar. Ya, kemudian yang bawah ini ada wavelength, itu adalah panjang gelombangnya dia semakin ke kiri ya, semakin ke kiri semakin besar, berarti dia berkebalikan ya. Kemudian kalau di sini ini yang dilihatkan yang visible, yang sinar tampaknya. Sinar tampak kalau dilihat dari situ berarti panjang gelombangnya dia kisaran antara 400 sampai 700 ya, semakin panjang gelombangnya semakin kiri semakin besar. Kemudian di layar ini juga ada informasi, ada tipe transisi, tipe perubahan dari atomnya dan juga molekulnya ya. Kalau misalnya pada sinar gamma itu perubahannya pada inti atom ya, inti atom. Kemudian kalau pada sinar X juga pada core level elektron juga ada di dalam inti atomnya. Kemudian UV dan juga visible itu berkaitan dengan elektron valensi. Kemudian pada inframerah itu vibrasi molekulnya. Kemudian pada microwave juga ada rotasi molekul dan juga terjadi perubahan arah spin. Kalau dulu kalian mempelajari konfigurasi elektron, maka ada spinnya itu yang arahnya ke atas, ada yang ke bawah. Kalau dalam satu orbita itu mungkin nggak kalau spinnya arahnya ke atas semua, ke bawah semua, nggak mungkin ya. Pasti ada yang ke atas dan ke bawah. Kemudian pada gelombang radio itu terjadi perubahan arah dari intinya, di situ di intinya. Ya. Kemudian sinar elektromagnetik ini sifatnya ada dua, ya. Dia bisa bersifat sebagai gelombang. Jadi kalau sebenarnya gelombang kan dia bentuknya dia seperti gelombang seperti ini ya. Yes. Dan seperti ini. Gerak lambatannya itu memiliki sifat sebagai gelombang. Nah, seperti peristiwa pemantulan, pembiasan, dan difraksi sinar. Kemudian ada dia itu sifatnya sebagai foton cahaya. Ya, di sini digunakan untuk menjelaskan nanti peristiwa interaksi seperti ada absorpsi, penyerapan, kemudian ada emisi sinar oleh atom, ion, dan juga molekul. Ada wadah sampel. Kan dia memiliki panjang sel atau lebarnya itu seberapa. Ketika nanti misal ada cahaya yang masuk di arah sini, yaitu intensitas cahayanya P0, itu nanti ketika dalam sini dia bisa saja diserap atau mungkin dia akan dikeluarkan atau mungkin dia akan dipantulkan. Nah kayak gitu kan kalian pasti tahu lah, ada yang mungkin diteruskan, ada yang diserap buat diri sendiri kayak gitu ya. Nah kemudian berarti nanti intensitas yang keluar ini dilambangkan jadinya P ya. Nah ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya hukum Lambert-Beer. Jadi kalau dilihat dari sini kan nanti ada namanya absorbansi. Nanti setelah ini balik lagi ke sana kok. Kalau di dalam spektroskopi dilihat itu ada absorbansi ya, tadi ukuran bagi banyaknya intensitas sinar yang diserap. Kemudian kalau transmitasi itu adalah ukuran dari cahaya yang diteruskan melalui suatu larutan ya.
Ya, biasanya dinyatakan dengan persentase. Jadi kalau semakin banyak intensitas sinar yang diserap, maka akan semakin besar pula nilai A-nya, dan akan semakin kecil intensitas sinar yang diteruskan. Berarti dia itu ya berbalikan, atau pakai rumusannya adalah A sama dengan min log T. Nah, kaitan dengan adanya ini, kan tadi absorbansi itu kalau dilihat dari hukum Lambert-Beer itu rumusannya kan ada A sama dengan epsilon kali B kali C, di mana epsilon itu adalah absorptivitas molar, kemudian C-nya itu adalah konsentrasi sampelnya, kemudian B itu adalah panjang selnya. Jadi kalau dilihat dari rumusan itu, kalau kita ditanyain kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi absorbansi, ada yang ingin jawab? Mungkin konsentrasi ya. Oke, betul. Kemudian apa lagi? Panjang selnya. Oke, panjang selnya, dan juga di situ ada absorptivitas molarnya gitu ya. Nah, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Kalau misalnya nanti konsentrasinya, biasanya penggunaan untuk hukum Lambert-Beer itu adalah konsentrasi yang tidak terlalu besar, jadi harus yang kecil. Karena kalau konsentrasinya itu dia semakin besar, berarti kan kalau konsentrasi besar berarti jumlah zat yang taruhnya kan banyak. Berarti kan akan mempengaruhi ruang geraknya dari si atomnya tadi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi sinar yang diserap. Nanti jadinya nilai absorbansinya itu tidak linear. Karena nanti kan kaitannya ini kita akan menggunakan hukum Lambert-Beer dicari untuk kurva linearnya. Kalau nanti diplot antara absorbansi dan konsentrasi itu linear, berarti itu benar, kurvanya benar seperti itu. Tapi kalau tidak linear, berarti ada sesuatu yang salah. Ini ya. Ya, tadi berarti absorbansi dipengaruhi oleh konsentrasi sampel dan juga panjang zatnya. Ke dalam monokromator, di sini ada prisma. Nanti tadinya warnanya putih ya, terlihat di situ. Jadi warna berbeda, kemudian akan terbagi dua. Splitter memisahkan cahayanya itu, kemudian masuk ke tempat sampel, kemudian ditangkap oleh detektor. Oke, di sini sudah muncul ada 4 kelompok ya, yang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti saya minta untuk ada satu kelompok itu menjelaskan mengenai single beam. Silakan dituliskan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kemudian kelompok yang kedua nanti ada double beam, kelebihan kekurangan. Kemudian nanti kelompok yang ketiga silakan menuliskan apa sih fungsinya atau ada spesifikasi tertentu untuk yang sumber radiasi dan monokromator. Terus kelompok yang terakhir tadi akan membahas mengenai split ya. Split itu kemudian tempat sampelnya, kemudian detektor. Ya. Sudah paham apa yang akan dikerjakan? Ya. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit.
ada sebuah video di mana si bapaknya itu sedang mengoperasikan dari spektrofotometer UV vis. Ya, kaitannya kan ini nanti kita akan mempelajari selanjutnya tentang dasarnya dari UV vis itu apa. Nah, ini nanti akan terjadi pergeseran atau perubahan eksitasi elektron. Nah, ini kalau yang di sini dia double beam, yang diperlihatkan di sini dia double beam. Ini adalah si cahayanya. Nah, ini untuk radiation path-nya ya. Jadi cahayanya itu bisa diarahkan seperti itu ya, memang diarahkan sedemikian rupa ya. Jadi dari sumber cahaya yang sini, kemudian dia masuk ke dalam celahnya monokromator. Jadi di sini dia monokromator. Ya, di sini ini ada lensa, diarahkan ke sini, kemudian di sini ada alat pendispersinya. Jadi di cahaya yang masuk tadi didispersikan dispersikan itu apa ya? Jadi jadi panjang cahayanya itu dengan panjang gelombangnya berbeda gitu, disebar. Kemudian nanti sekaligus dia juga yang mengarahkan bahwa cahaya yang keluar itu adalah cahaya yang akan kita gunakan untuk untuk menganalisis sampelnya. Sebegitu itu ya pintarnya ya. Jadi si alat ini. Nah, jadi tadi sudah diarahkan oleh alat pendispersi, yang keluar nanti adalah cahayanya ini, kemudian dia masuk ke dalam sini. Ini masih lensa ya, masih kaca, kemudian masuk ke dalam di sini. Ini tempat sampelnya ya, tempat sampelnya. Satu dia ada blanko, yang satunya adalah tempat sampelnya. Nah, kemudian dia masuk ke sini, ini ruangan detektornya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, enggak. Tadi kan ada dua tempat sampel dan dua tempat larutan blank. Nah, larutan blank itu kan cuma larutan lalu tanpa sampel. Ya. Itu gunanya untuk apa? Hasilnya yang blank itu berapa observasinya? Kalau dia nol berarti itu benar. Kan observasi karena nggak ada sesuatu maksudnya harus nol dong. Kita untuk mengontrol sih ya. Bisa untuk mengontrol dari alatnya bisa. Kemudian mengontrol dari kita melihat dari kandungannya itu benar nggak sih kalau sesuai teori seperti ini. Sebagai kontrolnya. Tidak, Pak? Oke. Berarti next, apa yang dapat Anda simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang ingin menjawab? Kesimpulannya apa? Silakan. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Jadi kalau alat UV vis tadi terjadi perubahannya berupa perubahan elektronnya tadi terjadi eksitasi elektron. Kemudian alat utama dalam spektrofotometer apa sih? Bagiannya, komponennya ada cahaya monokromator, terus tempat apa sih sel itu? Sampelnya, terus ada blanko, ada detektor. Tadi juga aplikasinya sudah diketahui semuanya bahwa dia bisa spektrofotometer UV vis itu bisa digunakan di berbagai bidang. Bisa makanan, bisa obat-obatan, bisa lingkungan, seperti itu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di lab. Kita akan melakukan praktikum mengenai spektrofotometri UV vis. Nanti mohon untuk persiapkan. Selanjutnya dibawa untuk buku petunjuk praktikumnya, dan juga jangan lupa membawa APD-nya masing-masing. Ya, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
akan melakukan praktikum di mata kuliah kimia analisis. Kita sudah sampai di praktikum yang kelima, yaitu praktikum tentang penetapan kadar tembaga secara spektrofotometri UV vis. Oke, kalian sudah siap hari ini? Oke, seperti biasa kita akan melakukan pretest dulu ya. Nah, silakan untuk buku-buku yang tidak digunakan mungkin bisa dimasukkan terlebih dahulu. Silakan siapkan alat tulis. Alat tulisnya silakan ditulis untuk jawabannya ya. Baik, untuk soal pretest yang pertama, apakah tadi alhamdulillah kalian sudah melaksanakan praktikum. Nah, yang terakhir nih saya ingin kasih tahu ke kalian. Tadi kan di layarnya dari spektro itu tadi kelihatan ada informasi, ada slope, ada intercept ya. Itu tadi kan nanti informasi untuk membuat kurvanya, kurva kalibrasi tadi kan ya rumusnya dia sama dengan mx plus b. Untuk slope-nya itu adalah si m-nya. Slope itu adalah m-nya. Jadi nanti tadi berapa? Y sama dengan mungkin m-nya bisa dilihat. Nah, itu nanti bisa di informasi perhitungan bisa dimasukkan ke dalam laporan akhir kalian. Kemudian laporan sementaranya bisa dikumpulkan ke saya. Kasih nanti saya cek untuk laporan sementaranya. Untuk hari ini ada yang ingin tanyakan? Nah, jika tidak ada, untuk laporan akhirnya saya tunggu minggu depan bisa dikumpulkan ke saya. Terima kasih untuk hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi untuk tampilan audiovisual pada kelas saya pada mata kuliah kimia analisis. Berikutnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.